Garbi Indonesia. Jadi hari ini hari spesial ya. Aku mau ngevlog ya. Jadi kali ini aku mau ketemu sama crossbreeder nomor satu, ya nggak nomor satu, salah satu di Indonesia yang menurutku sangat pro sekali ya. Jadi kita mau ke Koafu. Kita lihat bakal di sana itu ada apa aja. Ikannya pasti berbeda-beda dan nggak ada di pasaran berarti. Yoi. Karena di sana itu crossbreeder bro. Nge-cross ikan biar jadi jenis baru. Wah ini keren. Kita bakal belajar ke Koafu gimana caranya cross. Tapi aku nggak ke sana sih. Aku cukup yang sudah di cross sama Koafu. Aku bakal apa ingu itu bahasanya apa? Hah? Ingu bahasanya apa? Merawat ya. Bakal aku merawat di farmku ya. Cukup speed view aja. Kalau jadi crossbreeder nggak usah. Karena kemampuan kita masih sama ini. Yoi, so langsung kita berangkat ke Koafu. Oke, sedulur Garbi Indonesia ya. Jadi kita sudah ada di depan rumahnya Koafu nih ya. Ini rumahnya Koafu. Jadi konten kali ini masih sama ya, grebek breeder. Tapi kalau yang kita grebek kali ini tuh beda. Yang kita grebek itu adalah cross breeder profesional di salah satu di Jawa Timur dan di Indonesia tentunya ya. Jadi kita sudah di sini dan langsung kita grebek ya. Koafunya tapi belum keluar. Mari kita langsung ke sana. Kita bakal tanya-tanya ya. Walaupun belum pernah ke sini. Ah, bodoh amat lah. Nah, ini rumahnya, teman. Siang. Oke. Wah, ini dia. Ini Koafu ya. Nah, ini Koafu ini di depannya ya. Siangku. Siap. Nah, masih sibuk, man. Ngatati jemuran. Ono jemuran nang ngarep, Mang. Jadi ini kontennya kita ini memang beda ya. Kita bikin kaget walaupun nggak kenal nggak apa-apa. Aku aja sungkan asli. Dan ini awak dewe. Kita masih menanti apakah kita diusir atau kita tetap dimasukkan. Saya belum tahu ya. Jadi ini rumahnya Koafu. Di belakang situ sudah ada penampakan akuarium yang sangat-sangat menurutku ya. Kalian lihat sendiri nanti. Bakal banyak beauty shoot yang masuk di video. Kita tunggu ya. 1 hour later. Koafu nih betul. Oke, jadi ini adalah Koafu ya. Konten kita ini grebek breeder. Jadi dadaan kok. Nah, ini Koafu. Perkenalan tuh. Nah, hai, saya Afu. Nah, ini Koafu cross breeder profesional di Indonesia kan? Kan di Indonesia sih. Jawa Timur. Tapi salah satu terbesar di Indonesia. Jadi seperti itu. Tahu informasinya dari mana? Dari anak-anak. Jadi kan saya ini Masih mencari. ketemu sama anak-anak terus. Iya, betul. Orang dewasa belum? Sudah, maksudnya anak-anak dewasa. Bukan anak-anak kecil-kecil ya, Ko. Karena kan aku lihat channel Koko itu Gabi Perspektif. Yes. Oh, iya. Itu salah satu acuanku untuk pelihara ikan gapi ya. Oke, Ko. Kemana nih, Ko? Kita diajak keliling sama Koafu nih. Jarang-jarang loh. Kok gak kaget, Ko? Moro-moro tak kene nang ngono, Ko. Oh, enggak. Santai aja. Sorry, Ko. Iki mic-nya cuma satu. Jadi aku ngene paling ngene. Enggak apa-apa, atau kamu mau ini dulu. Oke. Nanti baru mau ngobrol-ngobrol ya boleh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita jalan-jalan sambil ngobrol sama Koafu aja enggak apa-apa. Oke, Ko. Mungkin ada pertanyaan dari ya seperti saya ya, kayak pemula-pemula yang ada di Indonesia ya. Ada pote. Nah, mungkin dari mulai breed
untuk Gapi ini dari mulai tahun berapa? Sekitar tahun 2007-2008 ya. 2007. 2008 mungkin ya. 2007 kan pindah sini. Oh, Ya, oke. Setelah itu mulai piara. 12 tahun berarti. Ya lebih kurang lah. 12 tahun breed ikan gapi dan pelihara ikan gapi. Kalau awal-awalnya gimana, Go? Atau langsung ngebreed langsung atau gimana? Enggak, tadinya kan saya piara itu loh, ikan koki. Oh, koki. Oke, koki. Tapi yang koki kan besar loh. Jadi udah besar, terus sortirannya banyak. Makannya juga banyak, terus tertarik sama ini. Ini kan selain prosesnya cepat, dia kan breednya paling 2,5 bulan sampai 3 bulan kan udah bisa produksi. Betul. Terus saya lihat juga potensi dia untuk dikembangkan, disilangkan jadi banyak variasi, itu loh yang menarik. Oh, jadi karena bisa disilangkan itu menurut Samen malah mendalami gapi Iya, ini betul. ya. Soalnya kan waktu itu juga di Indonesia waktu itu kan juga sedikit toh. Jadi kita waktu itu kalau perlu jenis baru atau apa harus datangkan dari Taiwan, misalnya Singapura, Malaysia, Oke. Thailand itu. Thailand. Waktu itu mereka ya paling banyak sih, terutama Thailand ya, dia ngembangkan jenis-jenis baru. Oke. Jadi Thailand itu juga sudah ngebreed duluan daripada Indonesia atau Iya, gimana? mereka ya lebih duluan sih. Dan kita kan waktu itu juga mengacu ke sana toh, kalau untuk jenis baru kayak misalnya untuk yang strain-strain yang masih jarang beredar lah. Waktu itu kan gupi paling yang umum-umum kayak yang AFR lah, Black AFR, Moscow, ya, yang Platinum gitu, Cobra dan lain sebagainya. Untuk Dragon. jenis baru, kalau Dragon sendiri itu buatan orang Indonesia malah Pak Oh, Agung. Dragon itu malah Indonesia sendiri malah Iya, ya. malah itu yang terkenal ya dari Itu Indonesia itu. jenis dari Indonesia asli malah. Iya, buatannya Pak Agung Saputra dari orang Jogja itu. Itu ya. Ya. Jadi Kalau sekarang ya nah, sudah banyak sih. sudah banyak. Orang Indonesia malah jenis-jenis baru terus diekspor keluar. Orang luar kan sekarang malah nyarinya Ke ke Indonesia. Indonesia. Kita malah sekarang yang kirim ke Vietnam, ke mana-mana gitu. Berarti Koafu ini salah satu crossbreeder yang laris ya untuk ekspor di luar negeri. Ya bukan saya tahu ya, banyak sekarang yang ini sudah. Oke. Kalau kita lihat di Facebook, di media sosial lainnya ya, jadi sekarang udah banyak lah. Banyak ya. Yang udah ekspor impor ya. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih, Ko. Mulai suka cross ikan gapi dari tahun berapa atau langsung di cross, Ko? Mulai sama langsung terjun itu? Langsung saya waktu itu beli langsung beberapa jenis, ya begitu dia udah mulai beranak, mulai banyak ya. Saya langsung coba untuk silang. Oke. Waktu itu kan kayak kita misalnya beli satu jenis AFR gitu kan, biasanya kan keluar kan AFR. Kalau AFR kalau memang udah stabil ya. Iya. Kalau untuk jenis kayak Bluegrass atau Platinum, Blue Diamond lah waktu itu kan bisa keluar warna lainnya dia, seperti beli yang biru keluar ada merah dan lain sebagainya. Oke. Jadi lainnya masih belum Ya, bagus ibaratnya ya. waktu itu masih belum seberapa stabil setelah orang sekarang itu. Tapi justru saya lebih senang seperti itu karena ibaratnya kan kita beli satu dapat beberapa gitu. Iya, loh. betul. Jadi yang itu malah bisa kita kembangkan lagi untuk dijadikan jenis baru. Oke. Jadi 12 tahun mulai sejak pelihara pertama kali sampai sekarang nge-cross. Ini profesional sekali ya. 12 tahun. Saya mau segini. Oke. Pertanyaan lagi nih, Ko. Ini Nah. baru piara. Aku baru pelihara, Ko. Nah, tertariknya gimana? Tertariknya diracun sama kakak sendiri. Oh, kakaknya Mas Tony sih. Jadi aku dikasih platinum waktu itu masih 3 bulan aku. Masih 3 bulan dan ya mana lagi sudah terjun di sini kok. Ikannya kan lucu-lucu, warnanya lucu-lucu gitu kan. ya selain itu ya dia cepat gitu loh. Maksudnya 3 bulan terus produksi udah ada generasi berikutnya. Ya, betul, apalagi betul, kalau betul. kita misalnya silang ya dalam 3 bulan ke depan kan kita udah kelihatan hasilnya. Yes, betul. Ya meskipun waktu itu belum jadi atau perlu tahap berikutnya, tapi
cepat kelihatan gitu. Heeh. Terus perawatannya juga termasuk minim lah. Nggak terlalu ribet ya kok ya. Iya, mungkin untuk beberapa ada yang kesulitan misalnya adaptasi dengan air atau pakannya atau dan lain sebagainya. Tapi itu kayaknya kalau piara sebentar aja kalau diperhatikan ya bisa Dia lah cepet adaptasiin sendiri ya. Oke. Ada lokasi lain nggak Go? Ayo Go. Kita lihat-lihat nih. Ini lebih banyak yang ekor pendek nih, sekarang lagi Yang di sini ya. ekor bulat itu loh. Oh, oke. Jadi ini apa aja Go? Boleh dijelasin nggak Go? Ada apa aja Go? Kalau sana itu yang Japan Blue, ini yang pokoknya segala macam yang sortiran nggak dipakai tak taruh sini. Oke. Ini ngembangin magenta. Magenta. Oke. Jadi di sini itu guys, ikannya itu nggak lazim ya. Belum ada di pasaran tapi di sini sudah ada ya. Jadi buat kalian, wah, ya aku beruntung sih ini kok ya. Kalau ini kok, Ini red chest kayaknya. Ini silangannya double shot. silangannya double sword. Iya. Ini Oke. silangannya panda snake skin. Oke. Terus ini ya sama ini yang pokoknya round tail itu ekor kecil. Oke. Banyak sekali ini. Ini pasti ikan sih nggak ono yang pasaran bro ya. Magenta juga. Magenta bro. Lucu loh ikannya. Ini kokong cross sendiri memang. Iya. Jadinya magenta kayak gini. Iya, tapi nggak tahu nanti anakan berikutnya apakah Sama. soalnya magenta itu agak susah ya Oh susah ya. bikin stabil. Kayak begini ini kan juga magenta. Dia variasi warna sama kalau apalagi udah ketemu corak susah untuk stabil. Terus Oke. betulin ekor sama dorsalnya juga perlu kerjaan. Magenta orang kenal kan warnanya yang merah pink gitu. Tapi sebenarnya dia bisa berubah jadi biru. Biru, Kalau udah ya. gabung dengan biru bisa jadi ungu, biru sampai ungu gelap kehitaman. Ini mungkin saya agak pusing ya. Berat pikiran saya di sini ya kali ini. Nggak salah kejerumus ya sini. Cuman kan di sini ikannya nih beda banget gitu loh. Nggak ada di pasaran. Terus di sini itu memang cross breeder ya. Kok aku ini. Jadi aku agak berat ini. Ini ikan apa? Jadi belum aku pernah lihat gitu. Oke, kok ada mana gak kok? Ini ngembangin warna kuning, full yellow. Oh, full yellow. Wih, bakal nanti kalian lihat ya. Di sini ada full yellow. Ini tanpa editing Photoshop loh ya. Karena yang beredaran di luar-luar. Ya banyak. Full yellow, full gold. Iya. Namanya banyak. Iya. Tapi ya ikannya juga banyak. Banyak ya. Ya tergantung masing-masing. Pokoknya sama namanya, kualitasnya beda-beda. Kualitasnya beda-beda. Ya itulah Betul. kopi gitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya jangan cuman tertarik sama Warna. harga murah. Oh, gitu. harga murah, betul. Jadi kita harus lihat sendiri ikannya seperti apa. Terus Kemarin ya, sempat aku sih Go, tertarik dengan harga murah. Nyampe ya gitulah. ya, nyampe tetap ikan gupi. Tetap ikan gupi. Nggak mungkin nyampenya ikan Cupang, lele, kan? lele gitu nggak mungkin sih. Cuman kok beda gitu. Beda sekali. Jadi ini yellownya sangat-sangat kuat nih. Pasti kalian Masih belum ini sih. belum stabil ini kok. Stabil udah gitu, tapi untuk Oh, menurut saya itu masih kurang kuning perfect gitu. ya? Oh, kurang Masih kuning. kembang. Jadi Ini kembangkan terus ya. albinonya nggak tahu, mungkin semoga bisa lebih kuning dan lain sebagainya. Ini albino juga yellow. Ini juga yellow, tapi ini juga beda dengan itu lainnya. Ya, lainnya beda Ini sih. kan badannya nggak seberapa kuning, tapi kepalanya kuning. Kepalanya kuning betul. Nah itu dorsal sama ekornya kuning bagus, cuman badannya kadang kehijauan. Kehijauan. Nah, Oke. Jadi perlu ini siang lagi ke sini balik ke sana. Jadi ya, Ini terbaik, ini cross breeder ya. Kalau cross breeder itu memang nggak main-main ya. Sekali riset itu butuh berapa waktu, Bu? gak tentu. Kalau yang kuning ini udah lama, udah 5 tahun lebih ya. 5 tahun ya. Baru kayak gini. Ada yang cuman 1 tahun udah jadi. Oh, ada 1 tahun jadi. Tapi waktunya kan lama-lama itu, Bu. Ya tergantung. Biar menghasilkan sesuatu yang perfect Iya, ya. betul. Bu, ya. 5 tahun itu enggak, itu cuma buat riset loh ya, belum ada di pasaran loh. Jadi, ini pencipta. Kalau Ini di web pasaran itu banyak. breeder. Ini pasaran banyak.
bukan yang full yellow, full gold. Oh, full yellow. Oke, Tapi tapi ya, kan beda. beda. Ini kan beda. Ini satu baris semua. Yellow semua. Hmm. Kalau ini kok? base body bronze. Oh, oke, Base bronze. body kan ada yang grey, yang abu-abu yang Oke. kayak biasa. Iya, iya. Terus ada yang blonde kayak gini, kuning, terus ada albino yang mata merah itu. Ini bronze nih. Bronze-nya antara grey sama blonde. Blonde itu kan gak ada hitamnya toh. Kalau bronze ini dia di ujung sisinya itu ada hitam-hitamnya. Betul, betul, betul. Jadi kelihatan lebih Ini aku belum pernah lihat sih ini. warna- masih jarang sih. Masih Ada jarang tapi ya? jarang Tapi keren loh ini. untuk ininya. Jadi sisiknya itu di samping-sampingnya itu ada kayak warna-warna hitamnya. Iya, Jadi ring itu ada hitamnya. jadi kayak coraknya itu kuat gitu di sisinya ya. Iya. The best Lagi dikembangkan nih platinum blue, Platinum navy blue. red, platinum Ini yellow berapa tahun cobra. ini? Ini Risetnya. 2-3 tahun yang lalu mulai base body bronze ini. Dan indukannya masih sama. Gua udah lain ini. Udah lain ya. Ini kan base body itu kan kayak cuman ininya bukan straightnya loh. Dia kan kayak apanya basicnya, Basicnya, oke. basic badannya itu. Basic badannya ya. Oke, oke. Jadi bisa dikembangkan di jenis-jenis lain kayak di pingu, metal pingu juga ada. Metal pingu ada di sini. Yang base body bronze ini kan yang base body biasa. Nanti Yang bisa- bawah ya? bisa dilihat bedanya. Kalau yang biasa kan kayak gini, Iya, 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 iya. masih pucet-pucet gitu. Iya, betul, betul, betul. Betinanya kan juga abu-abu biasa. Nanti yang di sana itu badannya kuning. Badannya jadi kuning dia. Kuning hitam. Ini metal yellow lace. Metal Yellow lace. yellow lace. Iya. Oke. Silangan sama Japan blue. Ini ikannya beda-beda guys ya. Ini aku gak iso ngomong sama anakku. Sumpah. Metal itu. Karena kalau pemula nyampe sini kayak aku pasti nggak ngerti apa-apa. Nangke ini soalnya wah ini riset semua. Jadi memang butuh waktu untuk menciptakan satu karya ikan yang benar-benar beda di pasaran sih. Oke kok. Ini kan tanknya banyak nih. Cara perawatan tank sama ikannya ini gimana? Makan sehari 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Makannya apa ini kok? Artemia juga. Enggak, Artemia mahal ya, bisa bangkrut. Oke, Artemia mahal ya. Ini crossbreeder loh ya yang ngomong ya. Artemia mahal. Tapi banyak yang jual ya. Atau karena cuan? Makanya apa kok? Oh ini. Ini apaan kok? Pelet udang Fengli, Pelet udang Fengli. Fengli. Nah, yang nomor 1. Oke, Ini oke. kan ada beberapa, yang 0 itu kan yang bentuknya serbuk. Jadi buat buraya gitu ya. Enggak juga sih, saya Enggak ya? semua pakai ini dari buraya. Buraya sampai besar dia pakai ini. Kakek nenek mau mati ya makannya. Cuman satu macem, Bro. Iya. Kalian pakai Artemia. Ini profesional pakai pelet loh. Masalahnya bukan itu sih. Masalahnya gimana? Kalau kamu sanggup ngasih Artemia ya bagus. Oke. Kalau kamu mau ngasih dia makan nasi padang ya juga boleh. Yang penting dia mau itu loh. Oke. Terus kan perhitungan ekonomis ya. Kamu bayangkan saya pakai Fengli ini satu sak kan 10 kilo. Betul. 2 bulan habis. Jadi sebulan butuh 5 kilo. Oke. Kalau kamu kalikan sama Artemia berapa tuh, Pak? Jembuk sih kok. Aku dewe wis kroso iki kan. Ya, makanya itu. Jadi kalau dia bisa yang Yang bagus. murah dan cocok aja buat Oke. ikan ya, Oke. kenapa kita ribetin gitu loh. Iya betul. Dulu pernah pakai cacing juga. Ya karena cacing kan lebih repot, harus dibersihin dan lain sebagainya. Pernah sampai sakit, mati banyak. Gara-gara cacing. Ya, Jadi gara-gara- pakan ini mengaruh gak sih kok? Menurut sampean? kalau menurut saya untuk ikan kecil ini pengaruhnya ada tapi ya kecil sekali. Oke. Soalnya saya pernah coba pakai cacing, pernah pakai Artemia, pernah pakai flake ya, pernah pakai makanan koi yang saya haluskan ya, pernah. Tapi yang paling cocok ini. Cocok, murah, praktis dan lain sebagainya mungkin. Oke. Mari kita tiru. Ya, Cocok, praktis, murah, hemat di kantong. nggak usah ditiru. Nanti nggak cocok nanti komplain, Nak.
Iya, nanti yang jual ATM-nya agak laku. aja. Iya, masing-masing aja. Iya, masing-masing. Pokoknya mau bisa kasih ATM-nya bagus, kasih ATM-nya. Oke, Di oke, tempat oke. sana banyak kutir ya, kasih kutir ada. Kutri juga boleh. Boleh, apa aja boleh. Yang penting dia mau makan. Sudah saya bilang dia mau makan nasi goreng nggak? Ya. Oke, Gapi nasi goreng itu yang jual di mana? Yang penting dia mau makan aja. Oke. Ini memang ini apa tuh? Yellow Cobra. Sama itu blondenya metal yellow lace. Metal yellow lace. Iya kayak gini. Ini yang versi grey-nya. Ekornya ngeri. Ya. Bodi gede lah gitu. Indukannya Kalau ngeri. ini silangan spare tail gitu. Ini apa? Tombak gitu. Nah. Ini lagi kayak nyoba. Masih belum jadi. Masih F1, F2. ini masih F1 F2. Kayak gini ekornya runcing-runcing. Keren tuh, ini seriusan sumpah. Itu yang di atas juga magenta tapi mau bikin spare tail juga. Yang ini ya Pak ya. Heeh. Risetnya pasti butuh waktu ya Pak. Kalau ini berapa tahun di sana? Enggak, ini baru berapa bulan. Oh ini masih berapa bulan? Spare tail kan baru, saya juga dapat banyak baru setahun belakangan ini. Oke. Asalnya kan dari jenis yang paling bawah itu loh, yellow snake skin, Yellow snake skin. spear tail, terus sama ini yang jenis galaksi itu, galaksi merah sama kuning keluar ya. Terus ya silang-silang sendiri. Aku melihat sesosok pembersih kaca. Itu nggak Hampir apa-apa. ada dulu. Setiap akuarium ada ya berarti. Iya. Ini Dulu- ngefek nggak sih Gu? Katanya bawa penyakit atau ya apa? Enggak. Enggak ya. Saya dari pertama piara dulu kecil-kecil kecil-kecil lah. Setiap tank kan soalnya Dikasih ini kan semi outdoor. Outdoor, Nah, ya. ini jadi Masih kena cahaya matahari. Makanya saya kasih itu. Terus terakhir kan saya kasih tanaman, terus ada udangnya semua sekarang hampir. Oh udang, dikasih udang Keong, juga berarti. Keren sih, keren. Jadi ya seperti itu. Akhirnya memang Ya menghijau sendiri ya. ya, Tapi ini sehat loh ya ikannya loh. Walaupun kelihatan lumut-lumut kayak gini, wah. Di rumahku itu bersih-bersih ya. Tapi ya nggak gini juga sehatnya. Ini tambah sehat loh, seriusan nggak bohong. Nah, Koko kan crossbreeder selama 12 tahun nih. Ikan apa saja yang sudah dikeluarkan sama Koko? Berapa macam? waduh saya nggak pernah ini. Mungkin coba bisa lihat di album di Facebook atau di Instagram. Oke, jadi di Facebook, di Instagram. PR ya, nanti kita bakal buka. Gapi perspektif. Terakhir ada kok saya setor ke Swasti. Ya, itu aku Yang- yang lihat itu. Ya itu beast body bronze ekor Iya, kecil betul, itu. betul. Terus silangan Barusan ya. panda itu. Masih berapa bulan lah, Cian. Iya. Ya, betul. Berarti berpuluh-puluhan? Ya mungkin sudah sih. Cuman ya kalau itu kan dulu juga termasuk upgrade ikan kan namanya kan juga sama tuh kayak kuning itu kan semua orang ya punya banyak. Kayak metal yellow gini semua orang ya punya banyak. Oke. Tapi kalau kita masih bisa kayak bikin kayak ini Japan Blue tapi ekornya kuning Japan corak. Blue tapi ekornya agak kekuningan. Itu tapi orang Taiwan udah bikin. Orang Taiwan udah bikin. Dia Gary Lee atau apa dia ada kok. Saya pernah lihat fotonya juga. Jadi udah banyak berpuluh-puluhan ikan yang sudah diciptakan dari Koafu ya, terbaik. Mungkin ada tempat lagi yuk. Di sini kok. Apa itu kok? Sama ya. Ini full aquarium bro. The best. Ini hijau pedang Wih, yang bawah. double sword atau bottom Enggak, ini sword? yang bottom sword. Bottom sword. Bottom sword yang double sword juga ada. Ini double sword. Tapi warnanya hijau bro. Iya. Hijau loh ya, hijau. Bukan gimana tapi hijaunya itu keren ini. Ada lagi gak ini ya? Ini double sword. Oke. Jadi memang risetnya ini nggak ngawur sih. Ini keren loh. Pembersih kacanya udah gede-gede ya. Ini Gapi sama pembersih kaca gedean pembersih kaca ini. Tapi ini yang membersihkan nih. Ini yang membersihkan gue ya. Ya. Ini apa kok? Guys,
Itu Bottom juga ya? tapi Blue Star. Blue Star. Blue Star kan termasuk ender loh, yang kecil loh. Jadi kita coba bikin dia jadi sword gitu. Bottom, double, sama top. Terus ada nanti coba round tail, terus delta tail. Pokoknya semua variasi ikan bentuk ekor kita coba ya. Di Blue Star ini tadi. Iya, di sana tadi udah mulai coba. Ini ada yang double shot Blue Star ini. Wih, double shot. Cuman belum ini, anak-anaknya masih belum, udah mulai kelihatan. Oke. Ini gimana kok? Genotip kok. Ya gen yang di dalam ikannya itu. Oke. Jadi ikan yang secara fenotip tampilan luarnya kelihatan biru, bisa saja dia membawa gen warna merah. Seperti ini yang kelihatan kemerah-merahan ekornya, nanti keluar tiba-tiba warna merah. Jadi nggak semuanya ketika brojol anaknya sama semua, gue. Pasti ada. Iya, bisa jadi dia bawa gen lain. Gen lain ya. Itu nanti ada yang disebut autosom. Oh, oke. Jadi yang nyebut reject itu salah, gue ya. Sebenarnya reject itu apa ya? Iya, padahal ikan loh bodoh. Ya. Cuman warnanya beda aja, bukan reject. Ya kalau pabrik plastik bikin cebonya pecah, nah itu beda. Itu baru. Kalau ikan gimana, gue? Menurut sampean? Ya mungkin ya cuma sebutan ya. Kalau Sebutan. itu kan keluar yang tidak sesuai kita anggap reject. Terus kalau kita sembarang silang jadinya jelek kita sebut cendolan. Itu mungkin ya sebutan orang-orang ya. Tapi dari cendolan misalnya kalau dia bisa bikin bagus terus jadi juara ya tetap aja nanti sebutannya jadi ikan juara. Ikan juara. Walaupun cendolan Nanti bisa dibikin bagus terus dijual mahal ya jadinya ikan mahal. Jadi jangan terpaku dengan nama cendolan karena ini semua juga ikan gitu loh. Masih ikan ya. Walaupun ya belajar itu harus nggak boleh setengah-setengah. Walaupun cendolan kalau di crossin kalau jadi ikan beneran gimana, gue? Betul. Bagus banget pasti ya. Bagus aja. Jadi yang penting itu hasil akhirnya. ya hasil akhirnya. Jangan cendolan tiba-tiba dibuang gitu. Ngawur aja. Betul. Ya aku sih nggak Apalagi tahu. kalau silang itu mungkin di F1, F2-nya mungkin masih belum kelihatan nih bagusnya. Tapi kan kita nggak tahu dia muncul di keturunan berikutnya misalnya. Mungkin di keturunan berikutnya bakal ada yang baru-baru ya. Makanya nyilang itu butuh waktu ya, selain pengetahuan kita akan ikan itu juga ya. Jadi butuh kesabaran. Oke. Mungkin ada nih pemula yang pengen cross juga nih. Mungkin ada pesan-pesan buat mereka nih. Gimana cara cross yang bagus? Ya pertama dia harus tahu genetik ikan juga ya. Seperti jenis ikannya, strainnya apa gitu, dia membawa gen apa aja. Terus apakah dia dominan atau resesif. Terus nanti kalau misalnya ini dikawinkan sama ini bisa jadi apa, itu kan juga harus dilihat, juga dipelajari gitu. Betul. Jadi jangan, maksudnya asal menggabungkan A sama B mengharapkan keluar C itu terlalu muluk ya kadang ya. Oke. Jangan berharap dulu ya. Tapi dicoba dulu. Kok aku aja ngeriset satu ikan 5 tahun, bro. Enggak, itu kasus berbeda. Oh gitu ya. Oke. Ada yang langsung misalnya ini ya cepet. 1 tahun gitu ya kan? Nggak sampai 1 tahun di F1 udah jadi. Sudah jadi. Tapi kan kita juga jangan terlalu cepat gembira ya. Misalnya saya langsung gabung, F1 kok langsung jadi ini. Nanti kalau kita kawinkan sesama F1 ini, dia akan balik lagi ke orang tuanya. Jadi orang tuanya, jantannya ini, betinanya misalnya hijau, anaknya variasi di F2 nanti. Jadi jangan langsung gembira, F1 bagus, 90% keluar sama gini bagus. Oke. Nanti F2-nya dia bisa balik ke orang tuanya, bisa balik seperti bapaknya atau ibunya juga. Jadi jangan terlalu berambisi kalau sekali cross terus jadi, terus jangan bangga ya. Jadi kalian harus riset benar-benar untuk pemula-pemula yang pengen cross juga. Tapi aku sih enggak kok ya. Ribet kok ya. Saya penikmat aja kalau gitu. Nah, sekali lagi nih,
pesan-pesan terakhir nih, pesan-pesan terakhir, pesan-pesan dari konten terakhir ini untuk para pemula-pemula yang hobi gabi di Indonesia. Ya sebelum mulai piara, dia harus tentukan dulu tujuan dia piara itu apa gitu loh. Oke. Apakah sekedar ikut-ikutan, apakah dia pengen mencari keuntungan dari sana, misalnya jualan, atau sekedar hobi, atau apakah dia fokusnya mau ikut kontes, kejuaraan, atau apakah dia juga pengen menghasilkan jenis baru, suka ngilang. Jadi tentukan dulu, jadi nanti kamu tahu gitu yang perlu kamu siapkan itu apa aja. Jadi antara untuk menjadi khusus ikan kontes atau khusus menghasilkan strain baru atau khusus buat jualan aja atau buat hobi dilihat-lihat aja, lain-lain loh. Jadi kamu harus tentukan tujuannya dulu biar nanti jalannya itu enak gitu loh, udah tahu arahnya, biar tahu tujuannya. Jangan kamu pengen fokus ke kontes tapi kamu misalnya langsung pengen piara banyak jenis, akan kedadaran loh kamu ngurusnya. Sementara untuk ikan fokus kontes itu butuh perawatan khusus, misalnya. Betul. Satu ikan satu akuarium. Fokus cuman di beberapa jenis stok aja misalnya. Jadi kalian harus memfokuskan dulu atau larinya mau ngapain nih ke gapi nih gitu ya. Jadi arahnya ditentuin dulu, terus mungkin ya pasti akuarium harus disediakan ya. Beli nggak punya akuarium lucu nanti. Iya. Oke, jadi ini adalah Koafu. Nama YouTube-nya apa kok? Gupi Perspektif. Kalau di Facebook? Facebook ya masing-masing kan ada anggotanya masing-masing. Oke. Jadi kalau ada berapa nih kok? Aku kasih bocoran dong. Salah satu kok Dian lah pasti, aku tahu. Dian, Angkoro, saya, terus Sariful sama Vicky, tadinya 5. Oke. Jadi medianya sendiri-sendiri itu yang pegang. Gupi Perspektif ada sendiri, tapi kan kita masing-masing kan punya akun sendiri. Sendiri. Kalau Koafu IG-nya apa nih? IG-nya kalau nggak salah Jovis ya. Ya, kemarin aku udah follow. Kalau nggak salah, saya juga lupa. sudah follow. Kalau YouTube-nya Gupi Perspektif. Untuk di Facebook juga seperti itu ya? Ada juga sih Facebooknya. Kalau semua yang di dalam Gupi Perspektif cangeli lambeku itu sih nanti bakal aku ajak gerbek breeder juga sih. Jadi yang pertama kali untuk cross breeder profesional di Indonesia atau di Jawa Timur ya ini Koafu ini yang aku temui, dan ini ikannya keren-keren. Buat kalian-kalian yang pemula Indonesia ya, kalau mau belajar langsung ke sini boleh. Ya Janjian aja dulu ya, janjian dulu. Nggak moro-moro cukup-cukup ini, pokoknya janjian disik, WhatsApp disik gitu ya. Oke, jadi ini adalah Koafu, dan Koafu terima kasih sudah ngasih kita pembelajaran, ngasih materi-materi yang penting banget ini ya. Menurut saya ini ilmu yang sangat-sangat jarang mungkin ya. Kalau aku biasanya lihat di YouTube, sekarang di sebelahku. Kan itu kan ya, satu kemajuan ya. Oke, terima kasih buat ilmunya, dan sampai jumpa untuk breeder gapi pemula Indonesia.